Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana mengatakan tidak dengan cara yang elegan dan bisa diterima orang lain tanpa menimbulkan rasa ditolak atau dikecewakan? Ini pertanyaan banyak orang dan sekaligus alasan kenapa kita itu sulit mengatakan tidak. Masalah sebetulnya bukan ada pada orang lain, bro, tetapi kita sendirilah yang punya belenggu untuk bisa berkata tidak. Untuk bisa berkata tidak, tentu kita harus membebaskan diri dari belenggu yang ada. Bila kita terbelenggu oleh rasa takut menghadapi konflik, kita harus belajar memupuk keberanian untuk menghadapi konflik. Sebab nih ya, jawaban ya untuk yang seharusnya tidak ataupun tidak yang memang seharusnya tidak sama-sama memiliki dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Bila dampak jangka panjangnya akan jauh lebih baik kalau misalkan lu menjawab tidak, maka lu harus berani tuh untuk mengatakan tidak dengan tegas. Tapi memang bukanlah hal yang mudah ya. Nah, di video kali ini gue bakal jelasin alasan kenapa kita itu sulit untuk mengatakan tidak, dan gue bakal kasih beberapa situasi di mana kita itu berani mengatakan tidak. Tujuannya agar kita itu paham keterbatasan diri kita. Bagi yang penasaran, so dengerin ini dengan serius, perbaiki posisi duduk dan rebahan kalian, kencangkan suara headset, dan mari kita mulai. Jadi gini bro, kuncinya itu pahami keterbatasan diri kita. Kalau kita tahu batas diri kita, maka kita juga bisa melakukan kalkulasi. Contohnya nih ya, kalau misalkan lu mengatakan iya untuk pekerjaan tambahan yang sebetulnya lu udah gak sanggup lagi tuh buat ngerjain itu, segera lakukan perhitungan bro. Tenaga dan pikiran gua udah gue berikan nih ke si A, si B, dan si C. Kalau ada yang minta tolong lagi, kualitas bantuan yang gue berikan bakal jadi buruk. Nah, lu harus bisa menghitung itu. Butuh usaha yang lebih keras memang. Apalagi ketika kita berada pada situasi yang sulit. Pilihannya adalah meninggalkan lingkungan itu, atau kalau nggak bisa pergi, ya tetap bertahan dengan menyadari bahwa yang terjadi di lingkungan itu bukan hal yang baik, bertentangan dengan prinsip kita gitu. Di saat itu juga, lu juga harus tetap sadar bahwa hal yang buruk itu suatu saat harus berhenti. Dalam hal ini dibutuhkan integritas pribadi, bro. Yakin bahwa kita punya kekuatan untuk melakukan perubahan. Nah, ada beberapa situasi yang membuat seseorang itu bisa membangun kekuatan untuk berkata tidak. Nah, yang mengemukakan beberapa situasi ini adalah seorang psikolog sosial dari Philadelphia, Amerika Serikat. Namanya adalah Judith Shields. Jadi dia itu punya 5 situasi yang bisa membuat seseorang itu membangun kekuatan untuk berkata tidak. Yang pertama adalah ketika seseorang ingin menegakkan prinsip dan nilai-nilai. Misalnya ya, ketika sahabat lu berselingkuh. Mungkin lu gak pengen membeberkan perselingkuhan ini ke pasangannya, padahal pasangannya ini juga sahabat lu. Tapi ketika sahabat lu ini minta izin untuk menggunakan kos-kosan lu untuk berduaan dan dengan selingkuhannya, lu bakal milih untuk berkata tidak biasanya. Karena lu gak ingin ikut ambil bagian dalam kerusakan rumah tangga sahabat lu sendiri kan. Itu juga bisa membangun kekuatan untuk kita berkata tidak. Terus situasi yang kedua adalah ketika seseorang gak pengen dieksploitasi oleh orang lain. Gue langsung aja ya, contohnya nih, lu punya teman satu kerjaan atau kantor gitu. Dia tuh sering minjem duit dengan berbagai alasan, tapi selalu nyari alasan untuk gak bisa ngebalikin. Nah, lu pasti jengkel kan? Nah, rasa jengkel ini nih, kesal gitu, itu akan mendorong lu untuk mulai memperhatikan perasaan lu sendiri. Dan akhirnya bisa menolak saat si teman kembali minjem duit. Ini juga bisa membangun kekuatan untuk berkata tidak. Terus situasi yang ketiga adalah ketika seseorang ingin fokus pada tujuan. Mereka pada bergerombol tuh ya, seru bergosip, tapi saat itu pekerjaan lo numpuk dan butuh untuk diselesaikan. Maka lo bakal terdorong untuk mengatakan tidak mau bergabung sama mereka. Terus situasi yang keempat adalah ketika seseorang ingin menjaga diri dari tindak kekerasan. Sayangnya, rasa takut sering menghalangi kita untuk berkata tidak. Terhalang oleh sopan santun, itu juga kerap banget nih membuat kita tuh sulit mengatakan tidak. Terutama bila pelakunya adalah orang yang paling dekat sama kita nih. Tetapi kita tuh ingin mempertahankan harga diri. Kita tuh terdorong untuk berani mengatakan, maaf, gue gak mau diperlakukan seperti itu lagi.
Terus situasi yang kelima yang akan membangun kekuatan lu untuk berkata tidak adalah ketika seseorang butuh kekuatan untuk mengubah arah. Ketika lu ditawari sebuah pekerjaan baru nih dengan gaji besar, tapi lu tahu tuh lu bakal sangat-sangat kelelahan gitu di situ, capek banget kerjaannya. Maka timbul kekuatan dari dalam diri lu untuk berkata, saya tidak bisa terima tawaran ini, maaf ya Pak, gitu karena dan bla 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 alasan di belakangnya. 5 situasi ini dapat membangun kekuatan lu untuk berkata tidak. Tinggal dipertajam lagi aja itu. Apa aja keuntungannya ketika lu berani mengatakan tidak? Keuntungan yang pertama adalah lu punya integritas sebagai seorang cowok. Lu bakal dianggap sebagai orang yang berwibawa. Lu juga punya prinsip yang kuat. Dan lu juga punya karakter yang kuat kalau misalkan lu berani mengatakan tidak. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.